Baik, saya akan mengawali untuk merevisi. Ini ada tesis yang sudah dikirim ke saya. Judulnya Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Khot dan Disiplin Belajar terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Arab. Studi kasus pada mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi pertama begini, ini ada variabelnya. Variabel Y-nya adalah kemampuan menulis bahasa Arab. Kemampuannya siapa? Kemampuannya mahasiswa. Jadi langsung saja, ini bukan studi kasus, karena tidak ada kasus yang diteliti. Langsung saja, kemampuan menulis bahasa Arab mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, FAIUMT mana? Koma Banten misalnya ya. Nih, penting nih. Jadi nggak usah pakai studi kasus. Oke, itu yang pertama. Judulnya dirubah ya, judulnya dirubah. Berikutnya perlu saya lanjutkan begini. Ya, daftar isi. Pendahuluan bab 1, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Oke. Ya, ini saya lihat bab 1 ada 7 halaman. Bab 2, kajian pustaka dan tinjauan teori. Ini bab 2-nya. Kajian pustaka dan tinjauan teori. Nah, saya lihat. Ini bab 3. Nah, bab 2-nya berarti ada 60 halaman. Nah, ini ya. Tadi Y-nya kan kemampuan menulis apa nih? Harus jelas variabel Y-nya. Nanti kalau hanya kemampuan menulis yang diukur, nah itu berarti kemampuan menulis secara umum. Padahal judulnya tadi bukan seperti itu. Coba ini perlu dirubah, variabel Y-nya lengkapi kemampuan menulis apa tadi, bahasa Arab ya. Nah, yang variabel X1 pembelajaran khot, variabel X2-nya disiplin belajar mahasiswa. Oke. Penelitian terdahulu yang relevan, asumsi, paradigma, dan kerangka penelitian. Hipotesis, baik. Bab 3, metode penelitian, populasi dan sampel, sifat data, dan seterusnya. Oke, kita sekarang mulai masukin ya. Nah, ini untuk halamannya bukan di sini ya. Halamannya lihat nanti di aturannya itu. Baik. Nah, ini sama nih halamannya di mana ini ya? Nomor 1 di atas. Saudara sekalian, setiap awal bab 1 yang harus diperhatikan, mulai dengan angka ganjil. Yang kedua, meletakkan halamannya ada di bawah sini tengah. Ya, ada di bawah tengah.
Yang ketiga, dari isi yang disebutkan oleh penulis pemateri kali ini. Nah, ini tulisan-tulisan yang seperti ini. Ya, ini kan huruf awal pada awal kalimat harus huruf besar nih ya. Nih. Pertama untuk semuanya, teman-teman sekalian, perhatikan langkah pertama itu tulisan. Sekali lagi tulisan, sesuaikan dengan aturan. Baik, saya lanjut. Nah, ini sudah benar ya. Sudah benar. Halaman 2-nya nanti letakkan di kiri ya. Setiap yang genap nanti ada di atas kiri. Setiap yang ganjil nanti ada di atas kanan, kecuali halaman awal bab. Ya, ini kenapa sedikit, tadi hanya 7 halaman, karena coba kita lihat nih. Ya. Ini kan bukan menulis masalah. Masalahnya di mana? Ini tentang keterampilan menulis merupakan salah satu tujuan. Mana masalahnya ya? Pembelajaran merupakan suatu kombinasi. Masalahnya mana ya? Jadi ini halaman latar belakang masalah tetapi tidak menunjukkan masalah. Ini ya. Nah, mumpung di halaman yang kedua ini tadi, halaman berapa ini tadi? Halaman 2 kan? Nih, lihat nih masih salah ini. Enggak ada footnote itu menggunakan titel. Nama-nama yang bertitel itu harus dihapus titelnya. Semua nanti ke belakang ya. Semua halaman yang ada nama orang dalam daftar footnote yang masih pakai titel harus dihapus. Baik, terus. Belajar adalah berubah. Dalam hal ini apa ini kalimatnya siapa? Belajar dalam hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha mengubah. Nah, Anda ini menulis, ini kan bagian-bagian nanti, bagian ini itu ada di bab 2. Ya, semua masalah saja yang ada di latar belakang masalah. Oh, ini tujuan penelitian, tujuan mata pelajaran bahasa Arab. Ya. Insyaallah. Ini pakai apa ini? Ini footnote-nya bukan menggunakan Times New Roman kelihatannya ya. Kenapa Anda kesusahan? Karena penulis ini tidak menempatkan masalah dalam latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah itu isinya masalah-masalah. Ya, ini mana masalahnya? Oh, ini sebab itulah banyak murid saya sekarang tidak pandai menulis. Ini kan apa ya? Jadi belum. Ini penulis terjebak dengan menuliskan bahan-bahan bahan-bahan yang justru seharusnya ini menjadi pembahasan, tapi diletakkan di latar belakang masalah. Saran saya, dengarkan nih saran saya, tambahkan masalah-masalah yang ingin dikaji. Saya coba lihat identifikasi masalahnya. Nih dari sini ya. Ya, saudara-saudara ya, perhatikan ya. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan beberapa identifikasi masalah, antara lain 1, pembelajaran khat kurang memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menulis bahasa Arab. Ada nggak datanya ini? Jadi masalah yang teridentifikasi inilah yang Anda bahas di latar belakang. Cari datanya. Datanya dari mana?
datanya dari jurnal-jurnal paling tidak, ya, atau data-data dari lembaga mana yang resmi. Atau setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, kalau memang misalnya belum dibahas orang sehingga belum masuk jurnalnya misalnya, setidaknya dalam berita, ada nggak berita yang memberitakan bahwa pembelajaran khot kurang memengaruhi kemampuan siswa dalam menulis bahasa Arab? 2, disiplin belajar masalah berpengaruh terhadap kemampuan. Ini mana? Ini bukan kalimat masalah. Ya, saran saya Anda ganti identifikasi masalah dengan kalimat-kalimat masalah. Tuh. Coba lihat kalimat Anda ini, ada nggak? Mahasiswa yang menyenangi pembelajaran khot sangat berpengaruh terhadap kemampuan. Mana kalimat masalahnya mana? Ya, ganti ini ganti. Pembatasan masalah. Mengingat begitu banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis bahasa Arab. Pembatasan masalah itu dari masalah-masalah yang teridentifikasi ini nanti kemudian mau dibahas, mau didalami masalah yang sebelah mana. Jadi ambil dari salah satu identifikasi masalah untuk menjadi pembatasan masalah dan perumusan masalah. Ya. Ini penting tuh. Jadi Anda harus tahu sampai situ. Ayah dekat sini nanti. Tujuan mengetahui pengaruh efektivitas pembelajaran khot terhadap mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap ya, oke lah. Bab 2 landasan teori. Tuh, ini halaman 8 bab 2-nya ya. Pastikan setiap awal bab itu ada di angka ganjil. Nah, ini banyak mahasiswa yang begini modelnya. Jadi terlalu luas ke pinggirnya. Ya. Sholat Jumat di mana ya? Ini di masjid dekat sini ya, di sini dekat sini. Ini tolong diperhatikan ini nanti. Kemampuan menulis adalah kemampuan dalam menuangkan isi pikiran melalui huruf kata-kata. Kriteria menulis ini Anda membuat pernyataan-pernyataan yang tidak ada asal-usulnya. Ya, maksudnya apa? Literaturnya dari mana? Pernyataan-pernyataan ini siapa yang menyatakan? Harus ada pernyataan-pernyataan dari siapa. Maksudnya, ya kalau itu pernyataan seseorang yang Anda ambil dari literatur orang lain harus dituliskan footnote-nya, ya. Nah, terus berikutnya nih, nggak boleh ada satu alinea hanya satu kalimat begini nih. Ini satu kalimat, satu alinea. Oh Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Al-Quran sebagai cabang ini satu kalimatnya sih. Ini malah nih, melihat kepentingannya keterampilan kaligrafi, Salim Afifi mengatakan bahwa kaligrafi Arab adalah salah satu sarana informasi baik, informasi masa lalu maupun masa kini, bahkan informasi dari Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'annya menjadi alinea baru. Ya, kalimat Anda ini membingungkan orang lain untuk membaca. Di sini Anda mengatakan
Salim Afifi, ya, Salim Afifi. Kemudian di sini ada angka 7. Angka 7 ini artinya ada literatur yang Anda ambil. Salim Afifi, tapi di sini Acep Hirmawan. Mana Salim Afifinya? Ya. Oke. Nah, kalimat-kalimat Anda ini kayaknya harus dirubah, ya. Jenis keterampilan menulis. Apa? Kena bicara jenis-jenis keterampilan menulis. Coba ini semua yang memang harus ada footnote-nya, ditulis footnote-nya dulu. Wah, ini ada blogspot nih, nggak boleh pakai blog orang, pakai ini blog orang nih. Ini Siti Rahmah. Anda menggunakan blog, tidak boleh ya. Ganti literatur yang lain, jangan gunakan blog. Oke, ini Anda menyebut ada imla mankul. Ada 4 jenis imla yang diterapkan. Ada imla mankul, mandur, imla khairu al-mandur, masmu, imla ikhtibari. Oh, ini dari mana? Hah? Ini maksudnya. Nggak bisa, ini kan sudah beda-beda alinea. Ya. Ini. Ya, kalau ngambil misalnya ada 4 imla, tulis saja 4 imla. Ya, imla mangkul, imla mandur, imla khairu mandur. Ya, atau imla iktibari. Nah, baru itu di footnote. Setelah itu dibahas masing-masing boleh. Ya, coba ini lakukan terus sampai semua di bab 2. Sekarang Anda harus rubah hari ini. Ya, nanti silakan kirim segera lagi ke saya, nanti saya akan lihat kembali. Nah, untuk bab berikutnya nanti akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Ini dulu Anda selesaikan ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Terus selama semangat, selama betul-betul melakukan, insya Allah nanti hasilnya juga kelihatan lebih bagus.